Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa kembali di session video saya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya, teman-teman yang belum mempunyai buku Salawatin Aja. Ini adalah buku yang jilid 1 dan ini buku yang jilid kedua. Teman-teman bisa langsung order bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman sudah punya jilid 1, jangan lupa untuk segera memiliki buku yang jilid kedua. Dan buku ini bisa dikirimkan ke berbagai negara ya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lainnya. Silahkan order buku ini ya. Kemudian kalau teman-teman juga ingin mengorder tasbih digital, kebetulan saya punya tasbih digital yang jenis baru ya, yang bisa dicas listrik. Nah, seperti ini bentuknya, saya perlihatkan ini ya. Jadi nanti tinggal kepalanya dicolokin saja, ini kabel ini ke kepala colokannya, dan ini sebentar saya contohkan seperti ini. Nah, seperti ini terhubung kabel. Nah, ini alhamdulillah bisa tahan lama ya. Saya sudah punya ini, yang biasanya kalau saya pakai yang biasa, yang pakai baterai biasa itu paling tahan sebulan 2 bulan udah ganti. Nah, kalau yang ini saya sudah lebih dari 5 bulan saya pakai, alhamdulillah masih utuh dan tidak ganti-ganti. Memang harganya sedikit jauh lebih mahal dibanding dengan tasbih biasa, cuma kepuasannya ya, kita alhamdulillah lebih puas, dan ya harganya masih terjangkau ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau order, harganya sangat terjangkau juga ya. Silahkan order, mumpung persediaan masih ada. Ada yang warna pink, juga ada warna hitam. Oke. Ini adalah kemasan 2 liter untuk air selawat. Ini belum ada isinya ya, tapi kemasannya saya bikin gini. Jadi ini adalah air selawat ya teman-teman. Silahkan teman-teman order air selawat, mau berapa liter pun ada ya, mau 10 liter, mau 20 liter silahkan. Air selawat ini adalah air yang sudah saya bacakan dengan bacaan selawat Jibril, selawat Naria, dan selawat yang lain-lain yang sudah saya bacakan selawat, dan saya tambahkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tiupkan pada air, dan alhamdulillah sepanjang setahun ini saya setelah mengirimkan banyak air selawat ke berbagai macam yang sudah mengordernya, mereka merasakan sendiri ada kesembuhan, ada perubahan yang sangat signifikan dari setelah minum air selawat ini. Jadi kemarin itu ada laporan pada saya sudah sembuh dari sakit pembengkakan empedu, ada juga sudah sembuh dari sakit sakit kelenjar getah bening, ada yang sembuh dari sakit gigi hanya dikumur-kumur aja, ada yang sembuh dari sakit gatal-gatal yang sudah menahun, sembuh dari sakit sihir, kena santet orang, banyak sekali yang sudah merasakan kesembuhan, dan ada yang sudah sakit stroke selama bertahun-tahun nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dari keberkahan minum air selawat ini. Jadi teman-teman yang sudah berobat kemana-mana, sudah lelah, tak kunjung menemukan kesembuhan, boleh mencoba minum air selawat ini. Semoga dengan keberkahan selawat yang dizikirkan dan dibacakan pada air ini, Allah memberikan kesembuhan ya. Bagi yang mau pesan silahkan order di nomor 0812 771 62924. Oke, silahkan diorder barangnya, dan kita saksikan testimoni salawat yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan testimoni salawat dari seseorang ya. Waktu itu sempat saya minta beliau untuk saya telepon, tapi beliau katanya malu, tidak bersedia untuk ditelepon. Kemudian saya bilang kalau ditulis boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang saya ada waktu untuk publishnya. Kadang-kadang banyak juga yang mengirimkan testimoni salawat lewat tulisan ke saya, tapi saya tidak publish. Saya bilang nggak apa-apa kalau misalnya nggak dipublish katanya, tapi setidaknya Pak Ustadz sudah tahu ya. Jadi
Oke, saya putuskan untuk mempublish saja ya testimoni ini. Dan oke, kita bacakan langsung saja. Nanti kisah testimoninya akan saya tayangkan di screenshot. Saya tayangkan di layar ya. Bisa sebelah sini, bisa juga sebelah sini ya. Oke, nanti tinggal ikutin dibaca saja. Saya baca ya. Ya, makasih Ustadz, Mbak Yuni dari Jawa Barat. Mohon maaf Ustadz, saya punya testimoni, gak apa-apa kalau tidak dipublish, belum bisa dipublish katanya. Cukup dewasa saja. Oke. Akhirnya dipublish juga kan. Jadi gini Ustadz, tahun 2021 suami kena tipu 8.800.000 di online shop. Yang belanja mah orang lain tapi atas nama suamiku. Yang belanja orang lain tapi atas nama suaminya. Kejadiannya di depan mata aku, ada yang telepon lewat HP-ku. Yang angkat suamiku, katanya dapat undian berhadiah. Gak taunya penipuan, tagihan laptop 2 buah atas nama suamiku. Tapi entah siapa yang belanja, kita yang akhirnya punya tagihan. Trauma Ustaz sampai jarang buka-buka HP kalau nggak penting-penting amat. 1 tahun berlalu, akhirnya tagihan itu pun lunas. Dalam 1 tahun itu saya berusaha untuk melunasi, ya, saya baca di handphone ya. Dalam 1 tahun itu saya berusaha untuk melunasi dengan cara sedekah subuh yang diajarkan dari teman Ustadz. Oke, saya baca lagi ya. Sebentar, saya matikan dulu ininya. Sampai mana tadi? Alhamdulillah ada keberkahan yang saya rasakan. Suamiku naik gaji karena dapat tunjangan Ustadz. Dia naik jadi asisten supervisor. Tadinya leader, naik jabatan. Alhamdulillah. Itu Allah ganti berlipat-lipat. Oke. Testimoni kedua, ini dari ibu mertua aku ya Ustadz. Selama COVID kan bapak mertuaku kan kerjanya serabutan. Pendapatannya benar-benar kosong. Jadi saya akhirnya sebagian dari gaji suami dibagi sama ibu mertuaku. Karena COVID juga ibu mertuaku kan punya utang kan di bank sebesar 24 juta, itu udah nunggak selama hampir 4 bulan. Akhirnya dapat surat peringatan. Ibu mertua kan takut ya orangnya. Dia bilang ke saya, Neng, gimana ini ya? Kami juga bingung Ustadz, kejadiannya ini barang saya ketipu Ustadz. Akhirnya saya beranikan diri bilang ke suami untuk bantu ibu. Saya punya motor, akhirnya saya jual Ustadz. Di sini saya belum pakai selawat, masih pakai yang dari teman ilmunya yang sedekah subuh. Akhirnya semingguan motor Beat 7 jutaan, tapi ibu mertua cuma mau dibantu 3 juta. 3 juta aja. Dia katanya gak mau ambil semuanya. Sisa 4 jutaan buat bayar amanah-amanah yang lain. Saya beruntung punya ibu mertua baik, udah seperti ibu kandung. Setelah punya uang 3 juta, ibu mertua ke bank buat setor. Alhamdulillah dapat keringanan, mungkin karena lagi COVID. Bulan berikutnya, ibu bilang ke saya, Neng, ibu mau jual aja tanah. Kalau lu kok mau dijual, kata saya. Kata ibu, hutang ibu udah banyak di bank. Kalau didatangin lagi gimana? Saya dalam hati, maaf lagi nggak bisa bantuin ibu, soalnya saya habis kena. Itu barengan dengan suami aku yang dikena tipu. Nah dari sini akhirnya ibu aku bilang pakai amalannya apa biar aku cepat ikut laku ini tanah. Oke. Lama loh Ustadz, kemarin tanah nggak serta-merta cepat laku kayak jual motor. Singkat cerita, saya main ke rumah ibuku di Jawa Tengah. Aku kan tinggal ikut suami. Aku cerita sama ibu mertua mau jual tanah tapi belum laku. Saya bilang nggak bisa bantuin banyak soalnya lagi kena musibah. Bantunya cuma bisa ngasih 3 juta dari jual motor, kataku. Loh, ibuku, kamu gak cerita kamu kena tipu? Enggak ibu, mertuaku juga lagi pusing mikirin banknya. Saya juga yang 4 juta udah habis dipakai bayar amanah-amanah yang lain. Saya
saya ada ajak main nih ke rumah Pak Kiai. Apa nih sih yang ada di sini? Oh, saya diajak maksudnya ya. Guru ngaji ibuku. Di sini aku dapat ilmu, disuruh baca selawat Jibril. Aku sama suami dibekali ilmu ini. Ya, baca selawat istiqomah ya, kata Pak Kiai. Seminggu akhirnya saya pulang dari rumah. Ibu ada kabar baik, tanahnya laku neng, kata ibu mertuaku. Cuma yang beli masih keponakan ibu mertuaku, Ustadz. Jadi dia bisanya diangsur sampai 4 bulan. Akhirnya urusan tanah kelar, ibu mertuaku pun beres hutang ke banknya. Di sini aku dan suamiku pun sudah istiqomah baca selawat Jibril, tapi cuma 1000. Dari selawat Jibril juga akhirnya ibu aku dilembutkan hatinya. Ibu mertuaku beliin motor Beat cash, Ustadz, biarpun second tapi masih bagus, motor Beat hitam. Saya sampai nggak percaya, Ustadz, sedahsyat itu selawat Jibril, padahal saya nggak minta dibeliin ke mertuaku. Ibu bilang sisa uang tanah dibeliin motor, malah dikasihin ke saya. Masya Allah banget. Nah, di sini bertanya, kamu punya utang apa neng sampai jual motor? Pas utang aku yang ketipu kurang sebulan lagi, baru aku cerita, Ustadz, aku kena tipu Bu, udah setahun kami mengangsurnya. Alhamdulillah bulan ini lunas. Setelah hampir setahun kena trauma ketipu karena jarang buka, saya mulai berani buka-buka HP lagi. Disitulah saya ketemu channel Ustadz Yusuf Mansur tahun 2022 tentang salawat dan sedekah subuh. Dari situ bapak sama ibu mertua dia punya cita-cita ingin bangun kontrakannya buat mes proyek. Sayang banget Ustadz karena terkendala dana, akhirnya jadi ngutang jadi ngutang lagi ke bank. Ya, yang ambil yang ambil atas nama suami. Selama setahun lebih kita bisa kontrol keuangan baik, tapi di akhir tahun 2023 kontrakan habis kontrak. Mes pun kosong, akhirnya pendapatan kami berkurang. Saya kan sambil jualan juga Ustadz, jual nasi buat makan orang-orang proyek. Sebelumnya sambil dagang sambil dagang waktu-waktu luang yang saya buka YouTube, ketemu channel Ustadz ini, kalau nggak salah pertengahan tahun bulan Juli 2023, tentang kajian salawat Jibril. Saya tiap hari sembari dagang Ustadz dengerin YouTube-nya Pak Ustadz. Saya kencengin salawatnya sampai 6.000. Karena saya kan sibuk layanin pembeli dari pagi sampai jam 11 malam, saya baru nutup. Kalau nggak kena salawat dari Pak Ustadz, saya udah stres kali Pak Ustadz. Kami kan jadi terjerat lagi utang sama bank. Udah kerjanya sibuk banget, ini yang disayangkan, saya sholatnya kadang di akhir waktu. Setelah 5 bulan habis kontrak, saya perbaiki diri. Saya tetap ikutin channel Pak Ustadz. Saya bilang ke suami, maaf ya, saya belum bisa bantuin lagi, soalnya saya belum dagang lagi. Mis juga masih sepi. Suamiku bilang nggak apa-apa, kita bareng-bareng aja. Istiqomah terus salawat, jangan putus asa. Selama saya mendawamkan salawat, kan kata Ustadz kalau kita hajatnya gede, salawatnya kudu yang banyak. Nah, suami saya kan dia kerjanya jadi salawatnya semampunya, paling mentok 2.000. Anak saya juga alhamdulillah sholatnya jadi rajin. Masih 8 tahunan sudah Ustadz, tapi sholatnya sudah rajin, selalu ikutin saya. Qobliyah Ba'diyah dia juga laksanakan. Saya kencengin Ustadz, biasanya cuma 6.000 7.000. Alhamdulillah dari semenjak Ramadan kemarin, Ustadz saya usahakan niat naik menjadi tadinya 10.000, naik Ustadz jadi udah biasa, naik lagi jadi 15.000, naik lagi udah di angka 20.000 sampai pernah 27.000. Allah kasih kami pertolongan Ustadz, setiap ada tagihan selalu ada jalannya. Bulan Ramadan saya dapat uang dari saudara Ustadz, dikasih cuma-cuma buat anak saya, katanya alhamdulillah sekitar 400-an ribu Ustadz. Dapat lagi dari bos suamiku, dia nitip voucher belanja gratis 100.000 sama uang 100.000 buat anak aku. Alhamdulillah Ustadz, biarpun nominalnya nggak banyak, saya bersyukur. Kalau THR suami dari perusahaan, aku bagi-bagi buat ongkos mudik Lebaran
berbagi juga ke saudara-saudara. Saya juga dapat hadiah Ustadz tasbih digital gratis pada COD, tapi kita masih, kata Mas kurirnya, ada yang bayar. Saya tanya ke ibu mertua, bukan dia yang bayarin, tetangga juga bukan, suamiku bukan. Kita masih, kata Mas kurirnya, teteh yang bayarin loh Ustadz. Saya jadi bingung, saya kan lagi pergi sama suami. Ada yang prank apa ya? Udahlah, saya terima hadiah mungkin dari Allah. Bulan Mei kemarin ini anakku ulang tahun, dia pengen hadiah, katanya mau makan ayam geprek. Panjang ya ceritanya ya. Tapi Ustadz kata saya, ya udah berdoa bareng-bareng, kita dapatnya spesial dari Allah. Padahal saya posisi dipegang uang Ustadz. Oh ya, jadi padahal saya posisinya nggak pegang uang. Oke. Malamnya suamiku bilang beliin ayam geprek, katanya dikasih temennya. Besoknya Ustadz anakku ditraktir makan ayam geprek sama temen-temennya. Sorenya dapat lagi dari tantenya. Masya Allah, doa anak kecil mujarab banget Ustadz, sampai 3 kali makan gratis ayam geprek. 3 kali makan gratis ayam geprek. Coba bayangin, bagaimana tuh? Bisa nggak dibayangin? Dan yang baru-baru saya alami, saya dapat uang katanya. Bentar ya, saya mau baca. Nih. Dan yang baru-baru saya alami, saya dapat uang Ustadz dari teman saya sebesar 500.000. Dia bayar utang ke saya udah lama banget Ustadz. 300.000 dikasih cuma-cuma juga dari ibu buat anak aku katanya. Yang dasarnya lagi Ustadz, saya ada japo 3 jutaan. Kejadiannya apa tuh japo ya? Kejadiannya kan bulan Maret, bulan kemarin Ustadz, sehari sebelum japo. Apa itu japo? Sehari sebelum japo itu Ustadz, saya pegang uang 50.000. Saya pusing dong Ustadz, tinggal 50.000, besok cari kemana? Dalam keadaan bingung saya, sampai kencing salawat Ustadz, nggak tidur semalam suntuk, sampai salawat nggak dihitung. Uang yang 50.000 itu Ustadz saya kasihin ke anak yatim. Maaf Ustadz, bukan maksud ria, disinilah belajar untuk berbagi. Saya ikhlas Ustadz, niat saya biar hati saya tenang. Setelah berbagi, yang aku rasakan tenang dan bahagia Ustadz. Selawat semalam suntuk aku lakuin untuk mendapatkan ridha Allah. Besoknya Ustadz, alhamdulillah ada yang ikhlas mau bantu dia rezekiku suami. Dia minjemin tanpa riba Ustadz, bayarnya katanya nanti aja kalau udah punya. Ya Allah, alhamdulillah Ustadz, makasih pokoknya ilmunya dari Pak Ustadz yang saya terapin di kehidupan sehari-hari saya. Ya Allah, banyak-banyak kemudahan, biarpun kalau belum kayak orang-orang ATM-nya terisi sendiri. Doain Ustadz biar amanah kami cepat lunas dan selalu istiqomah mendapatkan sholawat. Terima kasih banyak Ustadz. Oke. Masya Allah, panjang ya ceritanya ya. Saya sampai, dan kosakatanya juga banyak singkatan-singkatannya, saya bingung ini artinya apa ya gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, secara garis besar saya paham, dan itulah dia. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk semakin memperbanyak selawat. Jadi apapun masalah kita, pada dasarnya kalau kita walaupun kita tidak punya masalah, selawat itu sendiri bisa untuk menjadi tameng atau menjadi penghalang bagi kita ketika masalah-masalah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan kita berselawat banyak ya, kita tidak diberikan masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berat oleh Allah SWT. Karena kita diberikan selalu keberkahan oleh Allah SWT. Teman-teman yang ingin testimoninya ditayangkan di channel YouTube saya, silakan Anda untuk mengirimkan testimoni Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan kirimkan testimoni selawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, saya tunggu ya kiriman testimoninya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.